Berapa jam sih Pak? Biasanya jam 11 selesai ya? Firman-Nya Markus 12 ayat 30. Ada yang hafal hukum kasih? Jam 11 ya? Harus selesai ya? Khotbahnya apa ibadahnya? Sesekali ya, ngolor dikit, siapa suruh undang pilot lain? Delay wajar lah. Oke, Markus 12 ayat 29, 30 dan 31. Saya langsung aja. Kalau di Alkitab ini warnanya merah, berarti perkataan Yesus ya. Ayat 30. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ada berapa? Mengasihi ada berapa? Nggak hafal. Ada 4. Apa saja? Segenap hatimu, segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Pada saat kau melayani, nggak boleh ada kata capek. Masih ingat nggak dulu waktu saya Palu, perjanjian saya ada 5 sama Tuhan. Kamu tidak boleh capek, kamu tidak boleh komplain, kamu tidak boleh bersungut-sungut, kamu tidak boleh khawatir, kamu harus ikut apa kata Roh. Fisik memang capek, tetapi roh itu tidak. Ya, makanya kalau melayani harus sampai maksimal. Sakit, saya sakit bangga di hadapan Tuhan, karena saya melayani, bukan sakit karena keluyuran, ya kan? Ayat yang kedua, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih. Katakan lagi, tidak ada hukum lain yang lebih. Ingat baik-baik hukum ini. Anda tuh harus mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Anda ingin doa Anda didengar sama Tuhan? Hah? Dengarkan cerita orang susah, doamu pasti akan didengar sama Tuhan. Kita maunya doa kita didengar sama Tuhan, tapi kita nggak pernah dengar penderitaan mereka. Matius 25 ayat 40, coba kita baca. Hukum kasih itu benar-benar Anda harus hidupi. 4 pertama yang Anda harus kerjakan. Anda harus mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Betul? Yang kedua, Anda harus mengasihi manusia seperti hukum yang pertama. Anda harus capek buat orang lain. Betul? Anda harus mau dan rela. Kuncinya Anda sukses di hadapan Tuhan itu apa? Rela. Ya. Loh, ayatnya Matius 25 ayat 40. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. This is what we call worship. Worship itu juga bukan hanya jangan salah, bukan hanya mulut. Hidupmu ini adalah penyembahan. Betul apa tidak? Kenapa engkau harus mengasihi? Kalau engkau pakai baju, engkau juga harus memastikan orang susah pakai baju juga. Kalau kau makan sei, pastikan mereka makan sei juga. Itu yang Tuhan mau. Anda tidak bisa melayani sebagai batas program. Yuk kita melayani bersama sebulan sekali. Nggak bisa. Kita ini gereja ini adalah, saya selalu bilang sama Pak Santi, kita ini kapal perang. Tahu? Gereja ini adalah kapal Anda untuk berperang. Setiap Anda harus menjadi gembala di marketplace. Anak-anak SMP, SMA, engkau menjadi gembala bagi teman-temanmu. Engkau pegawai, engkau jadi gembala di tempat engkau bekerja. Karena banyak jiwa yang harus diselamatkan.
Engkau harus melayani. Kenapa? Sifat gembala itu memberi. Betul? Anda kesini mau sampai kapan jadi jemaat terus? Hah? Anda harus menjadi rasul, membawa kebenaran kepada seluruh dunia. Anda harus menjadi pengajar, Anda harus menjadi gembala. Di luar sana membutuhkan Anda. Pak Sandi nggak bisa kerjakan sendiri. Bantu pastor Anda memenangkan NTT. Betul? Mengubahkan dan mentransformasi orang. Jangan pasif ke gereja. Anda harus aktif. Pak, apa yang harus kita buat nih minggu ini? Gereja setiap hari harus melakukan pemenangan, melakukan transformasi kepada orang-orang. Bangun, saya melihat kemarin banyak gereja berdiri, tetapi hanya digunakan seminggu sekali. Tapi dia lupa membangun gereja yang sejati. Efesus 2 ayat 22. Efesus 2 ayat 22. Ada yang bisa baca? Dari jemaatnya? Efesus 2 ayatnya yang ke-22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Engkau dan saya adalah tempat kediaman apa? Kau pikir Tuhan hanya hidup di gedung ini kan? Tidak. Dia lebih memilih Anda. Dia hidup di dalam dirimu. Betul atau tidak firman-Nya? Hah? Saya pengen share sedikit. Nanti kita bisa lanjut sih. Cuman gini lah. Banyak orang menyembah Tuhan masih ke langit. Itu sifatnya betul, dia tak terjangkau, dia sifatnya tinggi, maha tinggi, tetapi kehadirannya sangat dekat dengan Anda. Jangan cari Tuhan di langit lagi, dia sudah ada bersamamu. Makanya Alkitab itu luar biasa, dia ingin menjadikan kau manusia Kristus. Sama, betul, tidak ada beda. Betul apa tidak? Tujuan dia menyelamatkan Anda dan saya, engkau harus menjadi manusia Kristus. Caranya, pola pikirnya begini. Kemarin kami sharing-sharing waktu pertama kali saya datang. Kita berdoa, kita worship, tetapi Anda tidak mengerjakan isi doanya. Tetapi Anda tidak pernah memiliki, maksudnya Anda nih, banyak orang tidak memiliki benak Kristus. Kita ibadah, kita ritual ibadah, tetapi hatinya nggak seperti Kristus. Kita nggak mengerjakan isi hatinya Kristus. Buat apa ibadah? Kalau kita masih begitu. Tadi kita bilang Tuhan hadir di sini. Tuhan sudah hadir, itu dirimu ini baiknya Dia. Dia tentukan, Dia tetapkan engkau menjadi baiknya Dia. Ya. Terus ngapain Pak? Ada gereja. Gereja tempat Anda berkumpul, kemudian diutus oleh Pak Gembala untuk mengerjakan secara bersama-sama isi hati Tuhan. Kemarin kami share tentang apa? Sebetulnya apa sih yang paling penting dari firman dan hukum kasih ini? Adalah jiwa. Orang bingung sama saya, Pak, saya pingin deh, yang terutama yang muda-muda, saya pingin deh melayani. Apa ya? Banyak gereja bilang, coba kamu tanya Tuhan, panggilan kamu apa? Itu salah besar. Baca 1 Petrus 2:9, saya kasih tahu itu panggilannya apa. Setiap kita pelayanan tidak usah dicari terlalu banyak. Betul? 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Elohim atau Allah sendiri, supaya kamu, baca yang keras, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari siapa? Dia. Siapa dia itu? Dari Yesus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Itu namanya panggilan. Tidak ada aku dipanggil jadi gembala, aku dipanggil jadi penginjil, aku dipanggil jadi pemain musik. Tidak ada. Tetapi engkau harus melayani Dia dengan apa yang kau miliki. Gereja harus menjadikan Anda gembala, pengajar, rasul. Engkau harus diputus keluar. Betul? Jangan terpola dengan banyak. Jangan meniru.
Bacalah firman, apa yang Tuhan mau. Panggilan cuma satu, engkau dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Engkau ditransformasi, direstorasi hidupmu untuk engkau mengenal dan hidup seperti Dia. Citranya Bapa, citranya Tuhan Yesus dikembalikan kepadamu. Kejadian 1 ayat 26 itu pada penciptaan pertama. Boleh tayangin. Engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Ini tujuan engkau diselamatkan. Jangan tanya lagi, Pak, saya mau jadi apa? Kamu bisa main musik, layani dengan musik. Kamu bisa apa? Menyanyi, layani dengan menyanyi. Tetapi di luar sana, engkau juga harus menyanyi, memuji Tuhan supaya orang di luar sana diselamatkan. Kalau engkau cuma nyanyi hebat di sini, orang lain di luar tidak mendengar suaramu, percuma. Saya sudah tidak ibadah di dalam, saya cerita sama Pastor Sandi, saya sudah tidak ibadah di dalam gedung. Gereja saya sekarang di pinggir jalan. Pada saat kita naikkan pujian 1 jam 2 jam, jiwa Muslim orang Madura ngantri untuk terima Yesus. Engkau adalah pujian penyembahan yang sejati. Hidupmu, perbuatanmu tidak cukup dengan perkataan. Kemarin kami sharing lagi. Kalau engkau mau datang sama Tuhan, pujianmu pengen didengar, doa pengen didengar, apa yang kau bawa sama Tuhan? Mulutkah? Tidak. Malaikat itu memuji Tuhan luar biasa. Tapi bawa sesuatu sama Tuhan, yaitu apa? Perbuatan kebenaran. Betul? Yang dibawa kepada Tuhan. Inilah hidupku Tuhan, ini buahku. Gampangnya begini, Tuhan, hari ini kayak kemarin kita doa maka deh Pak ya, Tuhan hari ini kami telah mengerjakan beberapa perkara Tuhan. Kalau masih ada kelalaian, ampuni kami. Besok kami akan lebih baik. Tetapi itu menjadi pujian apa? Perbuatan hidupmu baru akan sinkron dengan nyanyian. Tuhan gak gila hormat. Dia disenangkan dengan cara yang mudah. Perbuatanmu. Kalau ada seorang anak, ini analoginya gampang sekali. Kalau ada di kelas, ada seorang murid-murid, terus murid-murid pada pulang, kelasnya berantakan. Besok pagi gurunya masuk, kok tiba-tiba sudah rapi. Siapa yang rapihin? Dia tanya sama pegawai, setiap hari tempatnya rapi terus. Siapa yang rapihin? Pegawainya bilang bukan saya. Oke. Lama-lama seminggu 2 minggu begitu terus, dia mulai ngumpet. Ada seorang anak setelah semua pergi, dia rapihin. Disitulah gurunya terharu melihat apa yang dibuat anak ini, terharu dan sukacita sekali. Anak ini pamer nggak? Saya worship, saya memuji ke guru. Saya guru-guru, saya kemarin habis rapiin ini loh. Apa yang membuat guru itu terenyuh? Perbuatannya. Demikianlah engkau worship yang sejati adalah hidupmu. Orang takut dengan namanya COVID. Anda tidak takut dengan namanya virus dosa. Anda takut dengan virus COVID. Anda tidak takut dengan virus dosa. Virus COVID hanya membunuh daging. Dosa membuat kau gak berjumpa Tuhan. Kita baca tadi itu, hilang kamu. Kejadian 1 ayat 26, engkau diciptakan untuk menjadi ini. Bapak Ibu bilang di dada seperti ini, aku manusia Kristus. Aku memiliki pola pikir Kristus. Aku memiliki hatinya Kristus. Aku memiliki penglihatan dan matanya Kristus. Aku memiliki tangan dan langkahnya Kristus. Engkau adalah manusia Kristus. Engkau sempurna di hadapan Tuhan. Nih ya, ini kejadian aja sudah bilang begitu. Kejadian itu masih awal. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa, image, karakter, pribadi. Itu yang Tuhan. Engkau bukan ciptaannya dia, diciptakan begitu kayak malaikat. Muncul Gabriel. Enggak. Engkau diciptakan dengan jerih payah. Dihembuskan rohnya dia sendiri dalam dirimu.
Jangan pernah merendahkan diri Anda. Kalau Anda ingin mentransformasi NTT, engkau adalah manusia-manusia penuh dengan kuasa. Betul? Gitu. Ya. Engkau adalah manusia Kristus, kamu harus tahu itu. Baru dari situ kamu akan kenal apa itu nanti penyembahan. Pada saat engkau tahu isi hati Tuhan, dia sifatnya kayak kerucut begini. Ini hati Tuhan. Hati Tuhan itu cuma bicara tentang apa? Jiwa. Kenapa dengan adanya Yesus kau dikembalikan supaya citranya persis dengan Yesus, supaya kau melanjutkan apa yang Kristus kerjakan. Kalau engkau fokus dalam pelayanan hidup ini adalah untuk jiwa, itu adalah isi hati Tuhan satu-satunya. Engkau nanti didudukkan di atas tahta, itu adalah reward. Tapi yang paling utama dari hati Kristus Tuhan itu adalah pemenangan jiwa. Pada saat engkau memenangkan jiwa, nanti doa-doamu akan menjadi benar. Penyembahanmu akan menjadi benar dan berbobot. Engkau akan dipenuhi oleh hikmat yang benar. Engkau akan diberkati oleh segala firman di dalam mulutmu. Kuasa akan diperlengkapi. Tetapi jangan sampai ada beberapa gereja bilang sama saya, penitik beratan daripada gereja ada di pengajaran. Penitik beratan daripada suatu gereja adalah cuma pujian dan penyembahan. Gereja didirikan untuk memenangkan jiwa dan mentransformasi kota dan bangsa. Kita nggak boleh terlena. Apa nih? Kita buka Yohanes 14 ayat 12. Kenapa engkau harus menjadi manusia Kristus? Pada saat gini ya, pada saat engkau memenangkan jiwa, apa yang terjadi di surga? Ada sukacita, betul? Ada sorak-sorai, betul? Anda tidak perlu menaikkan suatu pujian pada saat engkau memenangkan jiwa. Saya harus pakai contoh. Marul sini kamu. Marul dia paling ganteng satu tete. You know what, guys? Ini namanya pujian penyembahan. Pada saat orang ini harusnya binasa karena engkau memberitakan kebenaran dan Injil. Pada saat engkau mau mendatangi dia, menara doa kalah jauh. Pada saat engkau mau mendatangi dia, apakah engkau tidak berdoa? Yes. Doamu, Tuhan, ada orang yang belum kenal Yesus. Apa yang harus dilakukan dengan doa itu? Anda langkah doanya, aku datangi engkau. Ya kan? Berdoa dan melangkah. Ada doa yang sangat dahsyat terjadi. Setelah orang ini percaya, ada pemberitaan Injil. Betul? Setelah dia percaya, apa yang terjadi? Surga bersukacita. Surga bersorak-sorai. Anda gak usah naikkan pujian. Pada saat dia terima Yesus, kau jamah dia, kau doakan. Surga yang menaikkan pujian penyembahan. Jangan kita fokusnya salah. Kalau engkau tidak melakukan ini, pemenangan ini, engkau hanya menaikkan pujian-pujian, nggak berbobot. Setiap kita dimanapun, besar kecil, Samuel dipakai waktu masih kecil sama Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil dan terlalu tua untuk dipakai Tuhan. Engkau harus keluar karena engkau adalah bait Tuhan yang sejati. Bait-bait Tuhan ini berkumpul dalam gereja ini untuk diutus bersama. Mendorong kapal ini bukan menjadi kapal pesiar, tetapi kapal perang. Jangan sampai datang ke gereja, aku dilayani, gembalanya nggak perhatian sama saya. Anda yang harus bantu Pak Gembala, Anda yang harus bantu kita semua. Betul? Jangan nunggu perintah, kapal ini kita dorong sama-sama supaya membuahkan, supaya bisa berperang, supaya tadi lagu menang tadi apa tuh yang terakhir lagunya? Ada apa? Menang, kata menang. Hah? Gue yakin ya. Terus apalagi katanya? Coba tunjukin. Ngelamun aja. Kau pikir aku Ustaz Somet kan? Ya. Pada saat kau melakukan menjamah orang, pada saat Bapak apa yang bisa saya bantu? Itu pujian penyembahan, doa dari Bapak menyertaimu, kuasa menyertaimu. Apa yang bisa saya bantu? Bolehkah saya kasih pakaian? Bolehkah saya kasih uang? Anda gak usah bertele-tele nyembah Tuhan. Yang kau lakukan ini sudah menggerakkan penyembahan di surga. Dia melihat perbuatanmu yang nyata, bukan ritual. Kau menjamah.
Kau hanya bilang, Bapa, aku mengasihi dia. Itu mewakili ribuan kata-katamu. Doa itu gini loh. Langkahmu adalah doamu. Ora es labora, bukan ora et labora. Ora es labora. Langkahmu adalah jawaban bagi doamu. Engkau melangkah bagi doamu. Karena kau jangan suruh Tuhan lagi. Engkau yang harus mengerjakan apa yang dia mau. Itu cara berdoa. Paham? Paham apa tidak? Ngantuk apa ya? Saya masih 2 jam lagi nih. Ya, pada saat engkau mengasihi, ini surga, kau di backup sama surga yang luar biasa. Segala hikmah, pengetahuan, firman, kuasa, doa, penyembahan ada di dalam suatu jamahan kepada orang. Kunci menginjil itu bukan karena engkau berani, tetapi kau memiliki belas kasihan. Enggak kasihankah kau sama Marlon kalau dia binasa? Anda pernah ngerti nggak sih hukum kasih? Bagaimana Yesus datang untuk menyelamatkan Anda? Pengorbanan apa yang dia buat? Yang Anda rayakan setiap tahun dalam Paskah. Dia berkorban luar biasa untuk Anda yang kulitnya warnanya hitam ini, yang hidungnya mancung ke samping ini. Engkau dianggap sebagai manusia yang sempurna, yang patut diperjuangkan. Mana tadi Yohanes 14 ayat 22? Lagu disuruh putar ya hilang lagi. Itu Yohanes 14. Jadi gini Bapak Ibu, gereja ini harus hidup. Anda harus hidup, bukan ritual. Nanti akhirnya Anda cuma digolongkan sama orang dunia. Ada agama yang menyembah Tuhan dengan cara ini, cara Kristen, cara Katolik, cara Buddha, cara Hindu, cara Islam, cara Anda cuma dikategorikan seperti itu. Anda bukan seperti penyembah-penyembah yang menghadap ke sana menyembah. Bukan. Hidupmu adalah penyembahan. Engkau berjalan kemana ada kuasa Tuhan. Paham apa tidak? Mau sampai kapan kita pasif terus jadi anak Tuhan? Kau pikir surga gampang kan? Untuk kau dapatkan dengan cara itu tidak. Betul. Firman menjadi makananmu hari-hari. Ada lagunya kan? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Dan diapain? Bukan. Jangan bicara tentang iman kalau Anda punya pengetahuan banyak tentang firman Tuhan, tapi Anda tidak lakukan. Karena itu sudah dilakukan oleh ahli Taurat. Kau jangan bandingkan dengan, kau dan saya jangan bandingkan kehebatan ahli Taurat, tetapi justru dikecam oleh Yesus. Dia hafal segala perintah, tapi tidak dia lakukan. Dia hanya melakukan karena peraturan-peraturan, bukan karena belas kasih. Anda dan saya di sini ditransformasi oleh Yesus supaya engkau punya kasihnya. Kemarin saya tanya, yang sudah ditanya jangan jawab. Kenapa engkau berbuat baik? Angkat tangan, saya kasih tiket lainnya. Oke, Marco, lagi, nanti saya panggil lagi. Kopilot saya, ya, sambil nunggu saya baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya. Percaya kepada siapa? Yesus. Ia akan melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang apa? Anda percaya sama Yesus? Saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh Yesus? Melayani orang, menyembuhkan, menjamah, berjalan keliling kota, mencari jiwa, sampai akhirnya dia harus mati di kayu. Kalau Anda diperhadapkan kepada kematian, kuncinya cuma satu, rela. Jangan bilang Anda percaya kalau Anda tidak melakukan persis apa yang Yesus lakukan, kecuali naik terangkat ke surga. Itu nanti. Ya, berjalan di air juga jangan diikuti, tenggelam kau. Ya. Paham apa tidak? Jangan gampang kita ngomong percaya. Nyanyi itu dipikir, itu ucapan sama Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan apa? Gentarku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sudah pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau aku lagi sakit, saya bilang liver ini bengkaknya kurang Tuhan. Saya selalu bilang sama Tuhan, bawa aku di dalam lembah kekelaman supaya aku bisa melihat tangan-Mu yang kuat. Kalau Anda selalu dikit-dikit tolak dalam nama Yesus, tolak darah Yesus, Anda tidak akan pernah melihat Dia. Anda hanya menggunakan kuasa itu untuk kepentinganmu. Karena di balik segala yang terjadi dalam hidupmu ada pekerjaan Tuhan
yang harus Anda lakukan. Kalau saya nggak sakit COVID, orang itu tidak diselamatkan, betul? Yes. Anda harus rela kuncinya mau ikut Tuhan. Akan menjadi tidak berguna ibadahmu kalau engkau tidak punya kerelaan. Siapa yang hafal dengan namanya perlengkapan senjata rohani? Siapa yang hafal? Mau perang? Mau menang? Tadi ada lagunya, mana? Kau tunjukkan dulu, mana? Ya kan? Kita nyanyi tentang kemenangan terhadap apa? Problem hidup itu bukan kemenangan. Apa yang dimaksud dengan pikul salib? Pikul salib itu bukan, Pak, istri saya tuh aduh cerewetnya, Pak. Di NTT ini sudah paling cerewet, Pak, gak ada pesaing. Itu bukan pikul salib. Usaha Anda bangkrut itu bukan pikul salib. Tetapi membawa kabar kebenaran kematian Yesus dan engkau rela mati buat Dia. Itu namanya pikul salib. Bukan problem hidupmu. Apa yang dimaksud dengan menang? Engkau menang atas peperangan terhadap jiwa-jiwa dinaungi oleh kegelapan ini. Peperangan kita tuh cuma itu. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan. Kemenangan apa? Anda tahu nggak nyanyi apa? Anda pernah menangin jiwa apa tidak? Menang apa? Kita nih nyanyi akhirnya cuma nyanyi doang. Betul. Anda nyanyi itu ngomong sama Tuhan. Anda bicara sama Tuhan. Saya lebih senang dari kata berbicara daripada ketimbang doa. Doa itu jatuhnya kepada suatu ritual. Doa adalah pembicaraan Anda dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya yang terpenting dalam doa adalah Anda diam dan mendengar apa yang Dia mau untuk kita kerjakan. Apa? Doa itu apa? Lebih banyak diam, mendengar apa yang Dia mau. Selama ini doa Anda apa? Orang ini pendoa, isinya cuma ngomong nyuruh Tuhan. Tapi kita nggak pernah berdiam diri untuk Tuhan, apa yang harus kulakukan bagimu hari ini. Makanya Tuhan ngajar di Alkitab, doa itu jangan tele-tele. Seperti kayak Anda nggak kenal Dia. Kita nih banyak doa seperti kayak apa? Tuhan ini bego, nggak tahu apa yang harus Dia lakukan bagi hidup kita. Betul nggak? Nih pola-pola doa kita dari dulu sampai sekarang, Tuhan berkati anakku, Tuhan jagai aku nanti mau terbang pakai Lion Air. Ya kan? Selalu doanya, Tuhan beri aku kesehatan. Kembali untuk Anda. Saya cuma bilang jangan seperti ini. Anda menjadikan Yesus, apa bedanya dengan pohon yang disembah pada naik ke gunung-gunung kawi untuk mencari pesugihan, membuat Anda sukses, kaya raya. Anda hanya menggunakan Yesus untuk itu. Kalau Anda berpola doa yang tipenya cuma meminta, doa itu harus seperti ini. Tuhan, kalau doa yang berani gitu loh sama Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan, aku mau mati untuk Kristus. Itu yang pertama kau harus ucapkan dan ada dalam mulut kita. Karena tanpa itu engkau tidak mengerjakan apa-apa. Tuhan, bawa aku lebih dalam lagi untuk mengerjakan apa yang kau mau. Tuhan, besok saya akan mengerjakan ini. Saya akan kerjakan dengan baik. Doa itu lebih banyak kepada komitmen dan dedikasi. Tunjukin apa yang Anda akan buat kepada Dia. Jangan dibalik, doa dipakai untuk menggerakkan tangan Dia. Dia sudah tahu apa yang harus Dia lakukan bagimu. Tetapi Tuhan ingin dengar komitmen yang keluar dari hati dan mulut kita. Besok aku akan mencari jiwa. Besok aku akan belajar dengan baik Tuhan. Besok aku akan kerja keras di usahaku supaya usahaku dipakai. Jadi yang dinaikkan dalam menara doa itu janji-janjimu. Komitmen yang akan kau langkah besok atau hari ini. Kalau Anda masih berdoa sifatnya menyuruh Tuhan, Anda masih kanak-kanak. Papa beli mainan dong, kasih. Papa aku pengen mobil Ferrari, kasih. Ya kan? Papa aku pengen punya rumah 10, dikasih. Kita tuh masih begitu. Pola ini harus ditinggalkan. Sehingga apa? Perlengkapan rohaninya dipakai. Apa yang pertama? Gampangnya begini, ketopong apa? Keselamatan. Berbaju sirahkan apa? Keadilan. Berikat pinggang apa?
Terus apa? Perisai iman, pedang roh, berdoa-doa terus. Yang paling penting dari semuanya apa? Memiliki kasut yang apa? Yang rela apa? Memberitakan Injil. Anda hebat berbahasa lidah, Anda hebat punya pengetahuan tentang firman, Anda penyembahan yang luar biasa. Anda gak punya rela datengin Marlon yang misalnya belum kenal Yesus. Anda itu cuma pakai perlengkapan, jalannya sempoyongan dan diam di tempat. Dikasih suatu perlengkapan perang untuk menang, gak dilakukan karena Anda gak rela. Makanya kuncinya apa? Buat kita semua ini rela dibawa sama Tuhan masuk dalam lembah kekelaman supaya kau melihat tangan Tuhan yang hidup, sehingga kau bisa bersaksi terhadap orang lain. Amin tidak? Dihafal 9 roh, dihafal 2 roh, peralatan, jadi kau pakai itu selalu. Ya, Bapak Ibu, engkau harus benar-benar punya komitmen dalam berbicara sama Tuhan itu harus jelas. Anda jangan berdoa membabi buta. Doa, asal doa itu kebiasaan. Ini loh, dipikir saya mau ngomong apa sama Tuhan. Saya mau lakukan apa dari doa itu. Kenapa menara doa tidak pernah mengerjakan apa-apa? Karena sifatnya masih memerintah Tuhan. Sedangkan Tuhan maunya berkolaborasi sama kita, mengerjakan isi hati. Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit lagi, boleh? Siapa Anda itu sebenarnya? Bapak Ibu tahu ya, NTT sudah bukan lagi provinsi Kristen yang kau idam-idamkan. Kalau Pak Sandi bilang ada 34 titik islamisasi di Soe saja Pak ya. Saya kemarin tadi malam baru makan di Polres, azan malam hari. Saya kenapa pindah gereja di luar? Saya menaikkan pujian di pinggir jalan, orang lalu lalang ngeliatin. Mereka harus mendengar nama Yesus. Lu boleh azan sehari 5 kali, gua naikkan pujian di jalan supaya lu dengar Yesus. Kenapa kita di invade apa namanya? Digrogotin oleh mereka? Karena kita santai. Anda tidak peduli dengan negerimu ini. Anda tidak peduli, Anda dan saya tidak peduli terhadap kita. Kita ini ibadah, kita ini cuma fansnya Tuhan. Tetapi kita nggak mau perang aktif mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Betul? Di invade ini sudah tinggal 45% kita Kristenan dan Katolik di sini. Lihat semua di mana-mana azan, rumah sakit Padang. Pekerja yang di rumah sakit Padang itu datangnya dari kampung Quran. Kami kemarin ke sana. Kami lagi melakukan, Pak Sandi dan saya lagi melakukan perebutan kembali untuk mereka terima Yesus. Dukung dong, bantu dong, ayo terlibat. Jangan biarkan Pak Gembala jalan sendiri. Anda nggak peduli dengan negeri ini, Anda nanti ada di bawah penjajahan mereka. Ini yang membuat disini 12 mutiara, istilahnya begitu ya, desa-desa kantong Kristen. Justru mereka menghajar itu karena orang Kristen itu gampang. Saya waktu dibom di dalam gereja nggak ngebales. Kesalahan saya apa? Tidak mengangkat ini ke media, itu salahnya. Oh, orang Kristen dibom penuh dengan kasih. Oh baik dia, nggak bisa. Anda harus perjuangkan. Gereja 2.500 lebih di Indonesia dieksekusi. Anda bela dong. Coba ada masjid nih, masjid situ. Tutup masjid ini, satu dunia langsung tahu. Tetapi kalau gereja dibantai, Anda bersuara tidak? Nggak apa-apa, kita mengasihi mereka. Orang Kristen nggak bersatu, mana ada Kristen bersatu? Makanya rapuh. Saya kasih contoh. Kalau masjid bisa dipakai sama mereka sama-sama, gereja bisa tidak? Nggak bisa. Yang benar Bu. Tidak semuanya memang. Karena kita konsepnya itu individu, egois cara ibadahnya. Makanya saya bilang untuk membongkar semua itu, Tuhan sudah kasih. Engkau adalah baik-baik Tuhan. Ya, oke. Sebelum kita akhiri, saya kalau ngomong bisa panjang.
Yohanes 14 ayat 17. Kemarin saya share sama ayat ya. Di mana sih sebetulnya roh Tuhan itu? Cepat aja ya. Biar firman yang berbicara sama Anda, supaya Anda tahu siapa Anda, dan Anda harus buat apa di dalam marketplace, di dalam hidupmu, di dalam kerja sebagai PNS, sebagai pegawai negeri. Engkau harus ngapain? Negeri ini sudah sudah diislamisasi. Kalau saya kemarin share sama Pak ini, bener dulu anggur menjadi air, air menjadi anggur, ya kan? Anggur membuat kalian jadi mabuk. Tapi jangan terjebak dengan cinta lama. Kenapa Anda terlalu membanggakan suatu mujizat yang cuma segini, kata Tuhan? Apa mujizat terhebat yang tercatat di dalam Alkitab? Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, tidak bisa menggoncang surga. Anda tahu itu? Air berubah jadi anggur, goncang surga apa tidak? Tidak. Apa yang menggoncang surga? Anda sudah tahu. Saya tidak pernah melihat yang lain itu mujizat selain yang ini. Karena mujizat ini adalah melakukan isi hati Tuhan. Itu mujizat-mujizat seperti itu hanya demonstrasi supaya orang lain bisa percaya gitu. Tetapi bukan itu tujuan hidupmu. Jangan terjebak dengan kota Soe adalah kota mujizat. Lihat ke depan. Kalau negeri ini mulai terbebas daripada islamisasi, itu baru namanya mujizat. Anda jangan terjebak dengan begitu-begitu. Iblis juga bisa buat suatu mujizat. Benar apa tidak? Iblis bisa jadi malaikat terang, bisa menyembuhkan, bisa membuat Anda kaya. Anda tidak perlu Yesus untuk kaya. Dukun bisa buat Anda kaya. Dukun bisa buat Anda sembuh. Oh, karena saya teriak-teriak jadi nangis. Kemarin kami share, lakukan apa yang iblis dan orang lain tidak bisa lakukan. Hanya kau dan aku yang dipercaya itu. Apa? Yes. Karena iblis bisanya membinasakan, nggak mau dia memenangkan. Orang dunia, agama lain, ada nggak concern tentang keselamatan seseorang? Enggak, Bapak Ibu. Hanya kau yang diberi kuasa. Jangan cari-cari lagi pola pelayanan. Mau jadi ini hanya sebagian kecil pelayananmu sejati di luar sana. Itu adalah gereja. Ya, kenapa engkau gereja? Yohanes 14 ayat 17. Ya, aku bacain, yaitu roh kebenaran. Coba ditampangkan. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan apa? Yes. Makanya ada Pentakosta, ada pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Anda ini bilang kanan kiri, ternyata kau manusia super power. Super power kalau orang sini ngomong gitu. Kalau bahasanya super power gitu kan. Ya kau manusia super power. Bukan lagi Roma 8 ayat 9. Supaya Bapak Ibu tuh jangan mencari Tuhan di tempat lain lagi. Di sini adalah gereja, gedung ini, gereja yang Pastor Sandi gembalakan adalah mission center. Tempat Anda hari ini menaikkan pujian terhadap perbuatanmu seminggu yang lalu, dibawa ke sini dan menaikkan doa-doa komitmen untuk besok lakukan apa. Jadi gerejanya hidup. Semua orang terlibat. Kamu adik, kamu masih muda, kamu adalah gembala. Teman-teman kamu perlu digembalain. Pak Sandi, jadikan mereka gembala. Jadikan mereka rasul. Jadikan mereka penginjil, pengajar. Nggak usah jauh-jauh nabi. Itu hanya karunia ya. Maksudnya karunia. Digali, Anda punya potensi apa? Anda mau sampai kapan ada di jemaat di sini terus? Nggak pingin kan Anda tiap hari bekerja sama Pastor Sandi, kesana menangin orang di sana, buat ini dan itu? Nggak pingin kan? Nggak pingin yang NTT maju? Kalau nanti Jakarta kena gempa, kamu mau tinggal di Jakarta sebulan? Tolong saya. Saya orang Jakarta kesini, ini mau 3 minggu, nanti Juli saya 3 minggu lagi, saya nggak kerja. Tanya Pastor Sandi, kerja
saya kasih ke tempat orang lain yang membutuhkan terbang. Saya lebih baik di sini. Karena ini pekerjaan mulia. Betul? Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Elohim atau Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, bukan milik Kristus. Roh Tuhan diam. Saya kasih ayat lagi, ini baru sedikit. Roma 8 ayat 11-nya. Scroll aja. Dia sendiri yang menyatakan mau diam di dalam dirimu. Ya. Baca sama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Gak sadarkah kita bahwa Anda ini manusia yang luar biasa? Dia menentukan dan menetapkan engkau menjadi tempat kediamannya. Tadi dibilang Tuhan tidak pernah ingkar janji, betul? Selalu menepati, betul? Saya kasih modal lagi ya. Dicatat dan dihidupi ayat-ayat ini. Roma 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Saya akhiri dalam waktu 1 menit lagi. Maaf masih menunggu penumpang. Terlambat. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah dan bahwa roh Allah diam di dalam? Kenapa kita masih berpola ibadah mencari tempat? Banyak orang mengkuduskan, mengkultuskan gereja di suci kudus. Waktu kami melayani di Bena, banyak orang pengungsi. Pak Sandi jadi saksinya. Ditaruh di ruang serbaguna, gerejanya dibiarkan bersih. Saya bilang, Ibu Gembala, kenapa engkau tidak taruh jiwa-jiwa yang tua-tua setidaknya di dalam gereja? Apakah terlalu kudus untuk jiwa-jiwanya ada di situ? Orang ini ritualis yang dibentuk. Makanya saya selalu bilang, jangan ikuti peraturan-peraturan perjanjian lama. Anda dikasih perjanjian yang baru. Perjanjian lama bagus, baik, amin. Firmannya ya dan amin. Tadi aku juga memperkatakan firman ya dan amin dari perjanjian lama. Tetapi peraturannya jangan kau hidupi. Engkau tidak bisa datang sama Tuhan dengan peraturan, tata-tata ibadah. Nggak ada. Anda bergerak dengan roh yang dinamis. Ayo. Engkau adalah gereja yang sejati. Sekali lagi, kumpul di gereja ini misi bersama yang akan diutus oleh Pak Gembala. Kerjakan itu. Betul? Saya kasih lagi 1 Korintus 6 ayat 19. Masih banyak ya. Tapi saya sampai sini, nanti kalau saya diundang Pak Sandi boleh khotbah lagi minggu depan. Ini pendeta malah minta nih khotbah. Siapa yang mengundang lu katanya ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Apa katanya? Atau tidak tahukah kamu? Oh ini enggak ya. Ini benar. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kamu disuruh nginjil itu karena perintah Roh. Banyak orang tanya sama saya, Pak, ini satu Jakarta, satu Indonesia, Pak, gimana sih cara dengar suara Tuhan? Saya tanya balik, lu kalau dengar suara Tuhan mau ngapain? Tahu nggak? Setiap hari Tuhan bilang, kamu keluar jamah orang, kamu keluar tolongan. Setiap hari dia bicara begitu. Kita nggak dengar belaga budak. Tapi kalau engkau akan menjadi bupati, wah langsung, ya kan? Kalau ada orang menubuatkan kamu sesuatu, kau akan sukses, wah langsung didengar. Tetapi yang hari-hari dia bicara tentang engkau harus memenangkan, tiap hari dia bicara itu, Anda nggak dengar. Yang dicari itu suara-suara yang spektakuler. Kita ini suka dengan ibadah-ibadah spektakuler, tetapi kita melupakan sesuatu yang simple. Katanya Kristen adalah hubungan.
Dia bicara nggak mungkin. Saya kasih tahu, kemarin ada orang kena COVID, mati 2 minggu, kemudian dia berjumpa Yesus. Dia datang kembali dengan misi yang sesuai dengan Alkitab. Saya disuruh menginjil dan mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Itu saya percaya. Banyak orang katanya ketemu Tuhan, tetapi misinya berbeda dari Alkitab. Gak ada. Saya kasih tahu sekali, tidak ada. Alkitab tidak bicara tentang jiwa. Semua kegiatan rohani berpusat kepada hati Tuhan, yaitu jiwa. Yesus datang karena untuk Anda, toh? Ya udah. Dia datang nggak untuk membangun pujian penyembahan. Dia datang bukan untuk mendirikan menara doa. Tidak. Semua itu ada untuk menyokong kemenangan jiwa-jiwa. Betul. Jangan mengerjakan hal-hal sokongan ini saja. Jangan kerjakan hal-hal pendukung saja. Kerjakan yang utama. Itu ibadahmu yang sejati. Yakobus 1 ayat 27. Dua menit lagi saya akan akhiri. Maaf masih delay, cuacanya jelek. Saya suruh undang pilot terakhir. Ya sekali lagi ini saya sudah. Orang Yakobus 1 ayat 27. Tapi bagus tuh, orang yang demikian janganlah mengira. Oke. Ibadah yang murni dan cacat di hadapan Bapa kita. Ngapain? Yatim piatu, janda jalan dalam kesusahan mereka, menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Udah jelas. Roma 12 ayat 1 kemarin juga saya share. Ibadahmu yang sejati, ya, jangan ritualis. Boleh nggak Anda worship kayak tadi? Boleh, tetapi harus disertai perbuatan yang nyata, dibawa sama Tuhan. Ini laporannya seminggu yang lalu, Tuhan, aku naikkan lewat pujian, aku naikkan dengan persembahan. Kalau Anda kasih persembahan, jangan biasa ngasih persembahan begitu. Hidupku untukmu Tuhan. Beneran deh. Anda tidak ada namanya mempersembahkan materi untuk Tuhan, tidak pernah ada. Jangan kau bilang kau memberi untuk Tuhan, nggak ada. Engkau memberi untuk pekerjaannya, tetapi engkau ini yang menjadi persembahannya dia. Betul? Orang yang memberi hidupnya pasti akan memberi baik untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Ibadah yang apa? Kakak, itu Roma 12 ayat 1. Waktu saya ke Papua, sambil nunggu ya, mobil saya macet. Dulu saya udah pernah cerita kali sini. Akhirnya, kakak bantu. Wah, akhirnya didorong. Ayo, 1, 2, 3. Wah, mobil jalan, puji Tuhan. Sampai di ujung atas. Gak kuat kan? 3, 2, 1. Mundur loh sedikit. 3, 2, 1. Kan dorongnya 1, 2, 3 dibalik. Dia mundur, mundur, bingung. 3, 2, 1. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahannya dia, Yesus, Bapa, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tuhan butuh persembahan yang hidup, bukan yang mati. Tetapi pekerjaannya membutuhkan ini, lahir dari persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Dia. Itu adalah, jangan kau anggap pujian penyembahan yang kosong itu adalah penyembahan. Jangan kau pikir penyembahan kita berkenan, jangan. Perbuatan hidupmu itu yang harusnya menjadi bobot dari persembahan penyembahanmu yang kita nyanyikan lewat pujian. Betul? Jangan kosong. Amin. Kita lanjutkan dulu depan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan sepelekan Anda sempurna di hadapan Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang mulia. Jangan remehkan Anda. Jangan tahan langkahmu
untuk mengerjakan isi hati Dia. Pada saat engkau melangkah mencari jiwa, penyembahanmu menjadi sempurna, doa-doamu menjadi doa yang berkuasa dan terjawab. Keperluanmu, pada saat saya masuk NTT, saya nggak tahu mau tidur di mana, makan di mana. Saya juga nggak pernah tahu ada helikopter dan pesawat. Semua pada saat saya mengerjakan kepentingan Dia, Dia sediakan. Ya Bapak Ibu, ayo keluar. Jadi pasukan-pasukannya Kristus. Besok kita bahas minggu depan. Ini kapal perang. Ini adalah mission center. Hatinya Tuhan di tempat ini. Lakukan saja isi hatinya apa? Pemenangan jiwa. Kekudusan akan keluar dari situ, dari hati Tuhan. Pada saat kau mengerjakan kebenaran, kau akan menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena kau melakukan kebenaran yang sepenuhnya mengikuti apa kata roh. Tempat ini tempat memulai. Jangan pernah padam semangat Anda rela mati untuk Kristus. Doa pertama, saya mau ajak semua doa yang simpel. Ikuti saya. Angkat tanganmu. Tuhanku, ya Rajaku, ya Yesusku, ini aku. Aku mau hidup atau mati untuk Kristus, untuk jiwa-jiwa. Biarlah Roh Kudus yang memenuhi dan menuntunku. Aku rela. Aku mau memiliki kasut yang rela, memberitakan Injil, memberitakan Kristus, menjaga di mana kotaku, bangsaku selamat di dalam Kristus. Aku menjadi pasukan. Aku mau menjadi orang-orang terdepannya Kristus. Terima kasih Bapak, ini janjiku. Firman yang telah ditabur tidak akan kubiarkan pergi berlalu, tetapi akan kukerjakan seturut kehendak. Aku mencintaimu Tuhan Yesus. Dengan segenap hidupku, segenap rohku, jiwa dan tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus. In the name of Jesus, we pray. Amen. Terima kasih.